Shalom. Kali ini saya Pendeta Melkisedek Tanop dalam tayangan Kita Adalah Ciptaan Baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Judul kabar baik hari ini adalah Mazmur 103. Dalam tahap yang pertama berjudul Sehat dan dilindungi oleh penghapusan dosa. Dalam Mazmur 103, Raja Daud penulis Mazmur menyampaikan bahwa dia begitu memuji Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai segenap batinku, dikatakan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan semua keuntungannya, ya, semua benefit, semua keuntungan. Jangan lupakan semua kebaikan dalam bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa aslinya dikatakan semua benefit. Kalau kita melakukan suatu bisnis, usaha, pekerjaan, kita ingin mencapai keuntungan. Ya, kita nggak mau rugi, kita nggak mau mengalami kebangkrutan bahkan, ya. Tetapi kita ingin untung. Nah, apa yang pemazmur sampaikan yang begitu luar biasa. Bagi saya di dalam perjanjian lama, Daud bisa menulis suatu mazmur tentang masa depan, yaitu perjanjian baru, di mana karya Kristus sudah sempurna, ya, selesai, dosa dihapus, dosa diampuni, ya. Seperti kita tahu bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 29, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, bagaimana keuntungan daripada kita mengerti bahwa ketika dosa kita dihapus, kita memperoleh banyak sekali benefit, banyak sekali keuntungan. Ya, kita mewarisi semua apa yang Tuhan janjikan. Kita mewarisi Kanaan, tanah perjanjian. Kita mewarisi dunia ini. Nah, bagaimana pada hari ini kita akan melihat dari Mazmur 103 bagaimana Tuhan memberikan pewahyuan bagi kita lewat Mazmur Daud ini. Ya, kita hidup sehat, kita hidup dilindungi, ya, kita hidup bahkan dimudahkan lagi. Nanti di bagian yang kedua kita akan lihat, ya. Nah, ketika dosa itu masuk ke dalam dunia ini, ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka terjadi korosi, penurunan. Ya, manusia mengalami bencana, wabah, penyakit, tragedi, bahkan kecelakaan. Ya, misalnya hari-hari ini kita mendengar ada virus corona, ya, belum ada obatnya, tetapi manusia berusaha. Tapi sudah banyak orang yang mengalami kebinasaan, ya, meninggal. Nah, Yesus datang menghapus dosa, ya. Nah, apa keuntungan? Jangan sampai kita tidak mengerti, ya. Mazmur 103 ayat yang ketiga, saudara bisa mencatat bahwa saya akan sampaikan Mazmur 103 secara keseluruhan memang, tapi kita akan fokus pada Mazmur 103 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Ya, bagian pertama, kita begitu kaya firman Tuhan, begitu banyak makanan yang kita bisa makan, ya, untuk seluruh kehidupan kita, dan saya akan membagi di dalam dua bagian. Yang pertama dikatakan di dalam Mazmur 103 ayat yang ketiga, sambil kita akan membahasnya satu persatu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Ya. Firman Tuhan katakan dia yang mengampuni segala kesalahanmu, bagian yang pertama, ya. Bahwa kita harus yakin, ya, bahwa segala dosa kita sudah dihapus tadi dikatakan, ya. Kita mendeklarasikan bahwa saya adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus, ya. Dan firman Tuhan katakan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, ini harus mengerti, ya, bahwa
penyakit itu disembuhkan kalau kita menyadari bahwa segala dosa kita dihapus. Ya, dan bukan hanya penyakit A, B, C, segala dikatakan. Ya, menyembuhkan segala penyakitmu. Ya, dosa kita dihapus, dosa kita dilupakan oleh Tuhan. Karena kita harus yakin, kita harus berdiri teguh. Ya, bahwa firman Tuhan itu pasti, ya. Kalau sudah berkata, mana ada dosa dilupakan sama Tuhan? Mana bisa Tuhan lupa? Saudara, Tuhan bukan kita, bukan manusia, ya. Tetapi kalau dia tulis di dalam Ibrani 8 ayat 12, ya. Ibrani 10 ayat 17, I remember your sin no more. Aku melupakan dikatakan, ya. Bukan aku lupa-lupain, bukan. Aku melupakan, ya. Sehingga bagi saya adalah suatu hal yang aneh kalau orang-orang Kristen justru fokus kepada dosa, ya. Justru fokus kepada kegagalan, bukan kepada karya salibnya, bukan kepada darahnya yang menghapus dosa. Padahal Tuhan katakan, aku melupakan. Orang akan mendebat, ya, akan berkata, bukankah dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, kalau kamu mengaku dosamu, ya setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kamu dari segala kejahatan. Harus diakui. Saudara, firman itu disampaikan kepada orang yang belum percaya, ya, orang-orang gnostik. Walaupun orang mendebat, ya, tapi kan itu kan Yohanes juga bicara kepada semua orang percaya. Saudara, ya, bagi orang yang tidak percaya, mereka menganggap bahwa dosa itu nggak ada, neraka itu nggak ada. Mereka perlu disampaikan bahwa neraka itu ada, bahwa dosa itu ada, ya, dan bahwa hukuman dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia adalah hidup yang kekal. Ya, setelah kita menerima Yesus, firman Tuhan yang berlaku adalah Ia akan mengampuni segala dosa kita, segala kejahatan kita. Kan kita mengatakan bahwa saya orang berdosa dan saya mengaku. Dan ketika itu, ya, segala dosa kita sudah dihapuskan. Dan kita menerima, Pak, menerima semua janji, ya, menerima semua apa yang Tuhan katakan. Saudara, ya, ini suatu kabar baik, ya. Tadi dikatakan bahwa Dia yang mengampuni dosa kita dan menyembuhkan kita dari segala penyakit. Ya. Coba kita lihat bagaimana Amsal 4 ayat 22 menyatakan hal yang sama. Ayat 22 mulai, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka dan yang mendapatkannya. Dan kesembuhan, ya, kesembuhan ini disebutnya marpe, ya, dalam bahasa Ibraninya, yaitu medicine, ya, menjadi obat, ya, medicine bagi seluruh tubuh, ya, bagi seluruh tubuh mereka, ya. Jadi bukan bagi sebagian, ya, bagi seluruh tubuh. Mana ada obat yang bisa memberikan kesembuhan bagi seluruh, ya. Waktu dunia menghadapi virus corona, ya, mereka juga panik, ya, karena belum ada obatnya mungkin, ya, masih dicari, masih disurvei, masih diteliti maksudnya, ya. Dan sudah lihat bahwa ada obat yang menyembuhkan seluruh tubuh. Apa itu? Mengakui saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kristus mati buat saya di kayu salib, menanggung semua penyakit saya. Bilurnya telah menyembuhkan saya. Terjadi pertukaran di kayu salib. Bagaimana kita orang berdosa, dosa kita ditimpakan kepada Yesus. Dan kebenaran Yesus diberikan kepada kita yang menerimanya. Dan kita berkata, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Penyakit kita disembuhkan. Karena firman Tuhan tadi dikatakan dalam Mazmur 103 ayat yang 3. Diampuni dosanya, disembuhkan mereka. Ya. Jagalah hatimu, ya, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, terpancar zoe, kehidupan. Kehidupan yang diberikan itu. Ya, jadi apa yang kita mau dengar? Pagi ini kita mendengar kabar baik. Bahwa kalau kita mengakui bahwa dosa kita dihapuskan, penyakit kita disembuhkan. Begitu sederhana. Ya. Tetapi orang lebih banyak mau mendengar kata-kata dunia, ya, kata-kata manusia, ya, yang menimbulkan takut. Ya.
Takut muncul dari perkataan manusia, mendengarkan perkataan manusia. Dan firman Tuhan katakan iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Pendengaran oleh firman Kristus. Kita tidak mendengar satu kali aja. Kita tidak hearing satu kali. Iman timbul dari pendengaran. Kemudian dikatakan pendengaran. Hearing, mendengar. Ya ketika kita mendengar dosa kamu dihapus. Tubuh kita menerima semua kesembuhan. Kenapa? Karena muncul iman. Ya, timbul iman. Tetapi kalau kita mendengar dari manusia, dari perkataan manusia, perkataan ahli manusia, mungkin yang timbul adalah ketakutan. Wah, ini udah stadium lanjut. Ini udah stadium 4. Tidak mungkin bisa sembuh. Itu perkataan manusia. Mungkin ada kenyataan, tetapi bukan kebenaran. Kebenarannya bahwa dosa kita dihapus, penyakit kita disembuhkan. Luar biasa, ya. Ketika Yesus datang ke dunia, dia bukan hanya datang sebagai anak domba Allah menghapus dosa dunia, mati, datang dan mati begitu saja. Enggak. Ya. Dia datang, dia dikatakan dalam firman Tuhan, dia menanggung kelemahan kita. Dia memikul semua penyakit kita. Ya. Coba kita lihat dalam Matius 8 ayat 17. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah Yesus yang memikul kelemahan kita. Apa kelemahan saudara? Yesus sudah pikul. Dan dia memberikannya kekuatannya. Ya, dan menanggung penyakit kita. Apa penyakit saudara dan saya? Ya, dia menanggung penyakit kita. Ya, dikatakan oleh bilurnya kita sembuh. Dia dalam Petrus 2. Ya. Dia dicambuk 39 kali pula. Ya, sampai tulang-tulangnya kelihatan. Supaya apa? Supaya kita sembuh. Tadi dikatakan segala penyakit. Dia obat bagi segala penyakit. Dia firman adalah obat bagi segala penyakit. Luar biasa, saudara. Ya, bahwa Yesus setelah keselamatan, ya, nature-nya adalah kesembuhan. Ya, dia pergi kemana-mana tempat, dia berjalan, ya, berkeliling, mengajar ke rumah-rumah ibadat, ya, memberitakan gospel. Ya, saya hanya memberitakan kabar baik, memberitakan gospel, memberitakan kabar baik. Ya, dosa saudara dihapuskan, dosa saudara sudah ditebus, dosa saudara sudah di taken away, disingkirkan, dan sudah disembuhkan. Luar biasa, ya. Yesus pun berkeliling dikatakan di seluruh Galilea. Ya, di dalam Matius 4 ayat 23, saudara boleh catat ya, Matius 4 ayat 23. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil, gospel, ya, good news, kasih karunia. Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ya, dia datang melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Semua penyakit. Ya, semua kelemahan. Orang kerasukan disembuhkan ketemu Yesus. Orang datang dengan penyakit disembuhkan. Firman Tuhan dia bilang enggak dikatakan separuh penyakit. Karena sebagian penyakit. Enggak, segala penyakit. Ya. Tuhan Yesus nggak memberi, orang banyak percaya bahwa Tuhan Yesus masih mengizinkan, Allah mengizinkan bencana, penyakit, wabah, ya, bahkan tragedi. Tidak, saudara. Ya, Tuhan itu menebus. Sama-sama saya katakan Tuhan itu menebus penyakit saya. Tuhan itu menanggung penyakit saya. Ya, bahkan Dia menebus hidup kita. Ya, ayat yang keempat tadi dari Mazmur 103, saya akan cepat aja. Dia yang menebus. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, ya. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan destruction, ya. Dia menebus hidup kita dari kecelakaan, destruction itu, ya. Memahkotai engkau dengan kasih setia, hesed, kasih karunia, dimahkotai kita dengan kasih karunia, ya. Dan rahmat, ya, kemurahan. Nanti kita akan lihat secara cepat, ya. Apa itu kasih karunia dan rahmat?
Ya, tetapi dikatakan apa? Bahwa kita sudah ditebus. Saudara mesti yakin. Saudara akan menyampaikan kepada semua orang, kepada anak-anak saudara, kepada keluarga saudara, bahwa kita sudah ditebus dari kecelakaan. Amsal 12 ayat 21 katakan, orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Ya. Di dalam Mazmur 91 ayat 9, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi. Telah kau buat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Saudara, kita sudah ditebus dari kecelakaan. Jadi setelah kita sudah ditebus, dosa kita dihapus, ya penyakit kita disembuhkan. Kita ditebus dari kecelakaan, dari bencana, ya apapun, saudara. Saudara akan bisa baca Mazmur 91 secara lengkap, ya. Dan dia memahkotai kita, mahkota itu diserau. Kita tuh berjalan di dalam lingkup kemuliaan Tuhan, ya. Musuh, penyakit virus corona, penyakit virus flu burung, flu babi, dan semuanya tidak bisa menyentuh kita. Ya. Kalau kita percaya, kenapa? Kita dibungkus dengan kasih setia, dengan hesed, dengan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Ya, kasih karunia yang kita tidak layak terima, tapi kita terima. Contohnya apa? Ya berkat, ya perlindungan, ya pemeliharaan, dan rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu seperti mercy. Ya, mestinya kita layak terima dihukum karena dosa, karena kesalahan, karena pelanggaran, karena kutuk, tapi kita tidak terima. Ulangi ya. Jadi kasih karunia, kita menerima apa yang tidak layak kita terima. Mercy, rahmat, kita tidak menerima, tadi menerima apa yang tidak layak, kali ini kita menerima, tidak terima, maaf, apa yang harusnya kita harus terima, yaitu penghukuman, kutuk. Ya, saudara, itulah kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, sampai bagian ini dulu, ya, bahwa pertama, kalau kita mengakui dosa kita dihapus, kita disembuhkan dari penyakit. Kedua, ketika kita percaya dosa kita dihapus, kita lihat ada keuntungan yang kedua, yaitu kita ditebus dari kecelakaan. Yang ketiga, kita dilindungi, ya, diproteksi oleh Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu ya dan amin. Muncul iman dalam hidup kami ketika kami mendengar kabar baik. Dan kami tahu Tuhan ketika kami mendengar firman Kristus, kami mendengar kabar baik, kami mendengar pengampunan segala dosa, kami mendengar bahwa dosa kami dihapus, penyakit kami dilenyapkan, ya. Dan segala penyakit kami dilenyapkan. Anak-Mu berdoa Tuhan, biar semua orang yang mendengar pagi hari ini bahwa firman, bahwa kami adalah kebenaran Tuhan dan Yesus, apapun penyakitnya disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.